pagi Bapak Ibu Saudara tetap dengan Tuhan. Saat kali hari ini kita memulai ibadah kita, mempersiapkan hati dan ibu kita, jiwa kita, dan sebenarnya kita akan duduk sejalan dengan Allah. Jadi kita lebih dahulu kita meminta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan setiap kita dari perkataan atau perbuatan, dan kita meminta ampun sehingga apapun yang kita persembahkan buat Tuhan boleh menggunakan hati Tuhan, boleh layak untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Pada hari ini kita mau menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang berdiri, kita mau pujikan Allah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami yang Bapa. Ajar dasar kami Tuhan untuk kami senantiasa berpengharapan kepada Yesus. Saat ada yang serta Tuhan, kami tidak takut Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa menolong setiap kami Bapa. Engkau berkuasa dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus dalam setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini menyembah lagi Bapa. Sebelumnya Tuhan Engkau layakan, Engkau kuduskan setiap kami Bapa. Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Yesus, sehingga Bapa setiap puji dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Yesus boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami Yesus. Haleluya Yesus, kita mau Bapa, Engkaulah kekuatan setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Tempat berlindung
Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi yang Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesertaan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Untuk setiap kemurahan Tuhan yang senantiasa menyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini setiap kami Yesus. Ini setiap kerinduan kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Berlayar di hadirat Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang menyerahkan segala hidup kami letak kuasa-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Bapa. Engkau mampu menolong dan pasti menolong setiap kami Bapa. Saat kami menghadapi permasalahan apapun itu terbesar apapun itu Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau jangan pernah membuat kami tergeletak Bapa, tapi senantiasa malah menganggap setiap kami Tuhan sudah namamu boleh senantiasa kami permuliakan Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Karena nabi yang berpelayanan pada saat pagi dan berkati
bersama mereka. Kami tidak tahu sudah memuliakan mereka tidak bisa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan sudah menghadapi sakitnya. Kami yakin waktu Tuhan akan menyembuhkan. Juga pada saat pagi hari ini Tuhan mengalami kebimbang hati berkata kepada Wah alam yang penuh dengan kuasa Wah akan Tuhan mengurapi setiap mereka untuk memberkati setiap mereka kembali ke tempat yang memuji dan Tuhan. Tuhan juga pada saat hari ini saya mengajar kesibukan apapun menjadi kesibukan yang menghadapi maka menyertai itu kami serahkan Tuhan kami sebagai anak-anak kami yakin dan percaya juga tidak akan lepas dari berkat dan anugerah Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami serahkan ibadah kami dan pada saat pagi hari kami siap memuji kami dalam pujian nanti yang kami sampaikan dalam menyenangkan Tuhan sebelum kami mulai berkata bahwa ampuni segala dosa ampuni kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan tidak layak di hadapan ampuni kami sehingga pada saat pagi hari ini kami lebih sorak-sorak memuji Engkau tepuk tangan bersama-sama mengakukan dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kamu berdoa yang menjawab kami sungguh luar biasa. Wow.
kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Engkau sungguh Bapakku yang baik, Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Terlebih ya Bapa, pada pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bahkan setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami membawa kuasa dari Engkau sendiri. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh Bapakku yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mempersembahkan yang terbaik kepadamu, sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat untuk mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan setiap persembahan kami dapat menjadi sarana untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, jadikan kami pengelola bendahara yang terbaik yang dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Engkau disukakan, disenangkan melalui setiap apapun yang kami persembahkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau terima kasih Bapak. Sampai hari Tuhan, kami persiapkan hari dan pikiran kami Tuhan. Kami siap menerima tabulan kebenaran firman-Mu Bapak. Haleluya Yesus. Sungguh Bapak Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan bumi dan hatiku. Untuk nyatakan
syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan kembali mempertemukan kami di tempat ini untuk kami beribadah memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir tidak melewatkan lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan. Kata berkat Tuhan senantiasa akan terus terjadi di dalam hidup setiap kami saat kami menghadapi tantangan persoalan hidup kami, tahu Engkau Allah yang selalu Tuhan akan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan urapan Kudus-Mu sehingga dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Urapan yang sama juga turun di atas setiap kami Bapa yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat, kurang suatu apapun. Berkatnya selalu baru, tuntunannya senantiasa kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas, dalam segala kesibukan kita. Tuhan tak pernah jauh daripada kita. Oleh karena itu, bagian kita adalah membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala pertolongannya dalam kehidupan kita. Tentunya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa hari lepas hari Tuhan menuntun kita kepada segala rencana Tuhan. Tuhan senantiasa membawa kita, mendidik kita, mendewasakan kita untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan, untuk lebih lagi mengerti akan Tuhan. Tentunya kita harus memahami bahwa segala sesuatunya akan berakhir, segala sesuatunya akan berkesudahan. Oleh karena itu bagian kita, selama kita masih hidup, masih ada, masih sehat, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Carilah Tuhan, kenallah Tuhan, pribadikan firman-Nya, karena itulah yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan kehendaki menjadi suratan Kristus yang senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Satu ayat saja. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Amin. Firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya ambil satu tema, yaitu kesudahan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahwa dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini, segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pada akhirnya akan sampai pada finish, termasuk kepada setiap kita. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan ini, hendaknya kita senantiasa waspada terhadap hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal tentang apa yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ayat ini menegaskan kepada setiap kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Jadi kita melihat firman Tuhan, Yesus telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa akan tiba saatnya kepalsuan itu akan terjadi. Tidak hanya di lingkungan orang yang jauh daripada Tuhan, di lingkungan manapun, di kelompok manapun, tetapi di dalam gereja pun juga pasti terjadi. Baik itu kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, adanya senantiasa hidup kita berhati-hati, waspada. Dan cermin daripada semuanya itu untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang pura-pura atau yang sebenarnya. Bawalah hidupmu untuk senantiasa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan akan ada waktunya orang akan menyamar seperti domba. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa menyamar sebagai orang yang baik, menyamar sebagai orang yang sangat peduli tentang kehidupan kita, peduli tentang keselamatan kita dan lain sebagainya. Tetapi hanya sebatas berpura-pura, hanya sebatas kepalsuan yang dilakukan dalam kehidupannya. Melayani adalah sebuah kepalsuan, kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Bahkan di ayat ini kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari orang yang memetik buah anggur, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak, atau buah ara dari rumput duri? Jadi lebih kembali kepada praktek daripada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, prakteknya seperti apa? Karena saat kita beribadah, yang bisa kita membedakan, oh ini yang sungguh-sungguh, ini yang enggak sungguh-sungguh. Ini yang setia, oh ini yang enggak setia. Walaupun memang itu kita perlukan, kita butuhkan lebih lagi, tetapi bagaimana ketika hidup kita, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat atau di dalam lingkungan keluarga, sesungguhnya itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Saat kita ada di dalam lingkungan keluarga, bagaimana kita memperlakukan mungkin suami kita, mungkin istri kita, atau anak kita, atau tetangga kita. Itulah yang sesungguhnya yang ada pada diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah kepada mereka. Bukannya di luar sana kita waspada, tetapi justru di dalam gereja Tuhan, di komunitas kita sebagai umat Tuhan, kita perlu waspada. Karena yang namanya iblis itu pasti sasarannya orang-orang percaya. Sasarannya adalah kelompok-kelompok di mana kita memuliakan Tuhan. Sasarannya adalah gereja, sasarannya adalah keluarga-keluarga Kristen, dan itu gak jauh daripada itu. Dan ini tantangan setiap kita, bagaimana harusnya bersikap, bagaimana harusnya hidup sebagai orang percaya. Tentunya kembali lagi saya katakan, dilihat dari hidupmu di dalam keluarga. Dalam keluarga kita. Tidak di dalam gereja. Kalau
sekalipun kita sudah melayani, sekalipun kita sebagai apa, atau contohnya saya sebagai gembala, istri saya sebagai istri gembala, tidak menjamin bahwa 100% saya sudah pasti benar. Pasti ada salahnya, ada kurangnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dalam kesalahan itu kemudian kita sadari dan mengakui di hadapan Tuhan. Sehingga pemulihan Tuhan itu akan senantiasa memulihkan setiap kita, memulihkan setiap hidup kita, sehingga kepura-puraan Tuhan jauhkan. Kepura-puraan seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Kemunafikan, kepura-puraan kita temui di mana-mana, hanya karena sesuatu kita bisa mengambil hati orang lain dengan harapan-harapan ini dan lain sebagainya. Kita harus waspadai hal-hal demikian supaya di dalam kehidupan kita senantiasa hidup menjadi orang percaya yang mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-13, coba kita buka. Markus pasal yang ke-13 ayat 22. Hal-hal seperti ini yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Markus pasal 13 ayat 22. Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ayat 23. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa antara nabi palsu, yang palsu dan yang benar itu ya sama saja, ya. Apalagi di sini dikatakan bahwa mereka pun dapat melakukan tanda-tanda, dapat melakukan mujizat-mujizat. Nah, kalau kekristenan kita itu hanya melihat mujizat, maka dengan mudah kita akan meninggalkan Tuhan. Kalau kekristenan kita itu hanya butuh mujizat, hanya perlu mujizat, dan selalu ingin mujizat, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita akan terjebak dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Perlu nggak mujizat? Ya kita sangat perlu. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bergantung kepada penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau kita bergantung kepada penyertaan Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Kadang-kadang memang mujizat itu kita perlukan. Saat apa? Saat kita mengalami yang namanya jalan buntu. Karena kita salah di dalam memutuskan jalan kita sendiri. Kita butuh mujizat. Artinya apa? Bahwa orang yang selalu salah di dalam melangkah dan menjalani kehidupannya pastinya butuh mujizat setiap hari. Tetapi kalau orang berjalan di dalam penyertaan
Tentunya tidak. Karena Tuhan sendiri adalah mujizat itu. Dan orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, saya yakin dia akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa pada zaman Musa banyak sekali melakukan mujizat? Karena pada waktu itu bangsa Israel banyak kali melakukan kesalahan. Sehingga Tuhan pun hampir setiap hari melakukan mujizatnya. Karena ketidaktaatan Israel. Tetapi ketika bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, apakah kita masih mendengar bangsa Israel melihat mujizat ini dan lain sebagainya? Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan setiap hari. Penyertaan Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita sehingga memperoleh berkat-berkatnya berkelimpahan dalam kehidupan. Saat kita sakit, mungkin karena dosa dan lain sebagainya, dan tidak sembuh-sembuh, butuh mujizat enggak? Kita sangat butuh mujizat. Kita butuh mujizat. Tetapi kalau Tuhan senantiasa berjalan dalam hidup kita, berjalan dalam hidup kita, dan hidup kita benar bagi Tuhan, maka penyertaannya itu akan senantiasa mengarahkan hidup kita benar bagi Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita kemudian hanya berharap kepada mujizat-mujizat, tanda-tanda, kemungkinan besar di kemudian hari kita akan terjebak dan kita akan tersesat. Karena apa? Iblis pun akan dapat melakukan itu. Iblis pun dapat melakukan mujizat-mujizat palsunya. Iblis pun bisa melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan kita yang kemudian membawa kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena saat kita dalam masalah, kemudian ada yang kemudian seolah-olah seperti domba, berdoa yang luar biasa, lalu kemudian kita ikut dan lain sebagainya, kita terjebak, kita pasti terjebak. Karena namanya sesuatu yang asli itu gak bisa kita bedakan, tidak bisa dengan mudah kita bedakan, oh ini asli atau palsu. Emas asli dengan emas palsu bisa dibedakan nggak kalau cuma lihat? Sulit dibedakan. Juga berani ya, makanya nggak bisa cerita. Kita nggak bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ya pasti yang menyerupai. Demikian juga uang palsu dengan uang asli. Kalau nggak dengan teliti, kita nggak bisa bedain mana yang palsu, mana yang asli. Dalam pengajaran, dalam gereja pun ya juga seperti itu. Kita nggak bisa bedain mana pengajaran yang benar, mana yang memang akan menipu kita, akan membuat kita tersesat. Mana hamba Tuhan yang memang mengajarkan untuk mengenal Tuhan, dan mana hamba Tuhan yang memang mengajarkan bagaimana kita diberkati dan diberkati. Memang khotbah tentang diberkati itu memang sangat-sangat membuat kita itu melayang-layang ya. Tapi sampai di rumah, kok ini yang mana? Membuat hati kita itu
yakin dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita khotbah tentang pribadi Tuhan, yang ada salib lah, yang ada proses lah, yang ada ini dan lain sebagainya, mungkin kita lebih bosan dan tertarik dengan itu. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Yesus berkata di ayat yang ke-23, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Hati-hati. Kalau Tuhan sendiri berkata hati-hatilah, artinya memang Tuhan tahu bahwa akan banyak orang terjatuh. Banyak gereja akan mengajarkan tentang kepalsuan dan melakukan kepalsuan sebagai orang percaya. Seperti yang saya baca kemarin tentang Simon, orang petukang sihir itu anggotanya itu ribuan loh saudara. Kalau membaca di mulai ayat pertama, Simon itu memiliki pengikut yang begitu banyak. Dikatakan firman Tuhan ratusan sampai ribuan pengikutnya. Karena apa? Dia dapat melakukan mujizat-mujizat, dia dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Nah itu Simon. Dan hal ini pun juga akan kembali terulang di akhir zaman, di mana iblis akan melakukan banyak mujizat. Iblis akan melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Bahkan dikatakan firman Tuhan, patung pun, nabi-nabi palsu pada zaman itu akan dibuat bicara loh saudara. Oleh karena itu bersyukur kita di dalam gereja tidak kita membuat patung ya. Dan kita tidak diizinkan itu, karena pada di akhir zaman patung itu akan ngomong loh saudara. Saudara boleh bayangkan, apakah itu tidak akan menyesatkan banyak orang ketika ada patung dan ngomong sama kita. Yang awalnya mungkin kita anggap hanya patung saja kok, hanya ini saja, hanya hiasan saja, hanya mengingat pribadi ini saja. Orang yang kita idolakan mungkin di dalam gereja itu suatu saat bisa ngomong. Ketika apa? Ketika nabi-nabi palsu itu dimunculkan oleh Tuhan. Coba kita baca ayat itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12, pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Wahyu 13 ayat 12 sampai 16. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa
sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Amin. Jadi di akhir zaman nanti, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, akan terjadi penyesat yang luar biasa. Dan pekerjaan para penyesat-penyesat ini adalah melakukan mujizat, melakukan banyak tanda-tanda. Yang gak punya uang banyak, uangnya jadi banyak, pulang ke rumah uangnya udah banyak. Yang sakit tiba-tiba udah sembuh. Yang punya pengen ini semuanya bisa terpenuhi. Pada saat apa? Pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita dididik dengan didikan mencari berkat, mencari mujizat-mujizat, kita akan jatuh di saat-saat itu. Bayangkan dalam lukanya saja yang dikatakan firman Tuhan akan membawa kematian itu sembuh dan memberikan kuasa kepada siapa saja yang membutuhkan. Bahkan dikatakan ia mampu menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Saudara boleh bayangkan. Kalau saya bisa seperti itu, mungkin gereja terlalu kecil untuk semua. Saya menurunkan api dari langit, besok gak penuh di gereja. Tapi besok ibadah gak bawa satu RT. Semuanya bawa satu RT, apa gak penuh. Karena pastinya nyari mujizat. Oh, Pak Budi menurunkan api dari langit, mujizat itu betul-betul terjadi. Tetapi pada akhirnya apa? Kita digiring untuk menyangkal Yesus. Seolah-olah Yesus tidak susah apa-apa. Seolah kita yang musuh-musuh di dalam kelompok hidupnya seperti ini. Tetapi sesungguhnya sedang digiring kepada penyembahan berhala. Mana kuasa mereka yang luar biasa dapat melakukan semuanya itu. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda apa itu? Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666 atau tanda 666. Angka apa itu? Angka daging, angka manusia, merujuk kepada ciptaan manusia. Diciptakan Tuhan di hari yang ke-6 hanya pemuasan daging saja, tidak memuaskan hati Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan hanya untuk diri sendiri, untuk kemenggahan, untuk nama baik, untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Ini yang dibaca. Sehingga pada akhirnya mereka akan menerima tanda nama itu. Bayangkan saudara, orang yang menolak tanda nama itu akan dipenggal kepalanya. Tetapi orang yang menerima tanda itu akan menyangkal Yesus, dan dia menyembah Allah. Jadi dalam kekristenan kita, hendaknya kita fokus kepada pribadi Tuhan, bukan kepada supaya saya melihat mujizat,
supaya hidupku baik-baik saja. Memang kalau kita hidup terus dekat dengan Tuhan, hal itu merupakan hal yang akan dikerjakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi memang itu butuh prosesnya Tuhan, memang butuh waktunya Tuhan, karena waktunya kita bukan waktunya Tuhan, waktunya Tuhan kadang juga itu bukan waktunya kita. Tetapi yakinlah apapun yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita adalah hal yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan masalah, Dia akan menemani kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita gak punya beras sekalipun, Dia sanggup memelihara kita dengan caranya Tuhan. Oleh karena itu tetap kita terus percaya dan percaya dan percaya. Hidupku bagaimanapun adalah berharga di mata Tuhan. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman telah kami baca dan renungkan. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh mempribadi dalam kehidupan kami, menjadi ingat-ingatan dalam hidup kami Tuhan, menjadi tolok ukur untuk kami terus setia pada kami. Bukan karena berkat kami mengikut Engkau, bukan karena mujizat kami ikut Engkau, tetapi karena kami butuh penyertaan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan kami segera berjamaah. Dan kami Bapa yang menerima Tuhan layak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa hari ini. Amin. Dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan, minggu pertama bulan Juli, kami mengawali seluruh Tuhan kegiatan minggu demi minggu bulan ini perjamuan suci. Kami ingatkan kembali pada saat penantian segala pengorbanan kami saya, supaya kami terus Tuhan jalani hari atas hari dalam puasa salinan, dalam puasa kebangkitan kenaikan, terus memimpin hidup kami dalam segala rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba yang melayani Pak Bagi yang juga hamba yang melayani Tuhan, berkati setiap kami yang menerima tubuh dan darah-Mu, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salibnya, salibnya. Salibnya beramat mulia, dosaku disucikan. Oh,
Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan lalu Roh Yesus. Sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan aku. Kita percaya di dalam hati kita bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, baik itu dosa karena turunan dari orang tua kita, dari anak kita, lewat pengorbanannya. Kalau itu telah diputus oleh Tuhan lewat pengorbanan. Kemudian dari hidup kita dalam mengiring Tuhan, kita sangat sadar segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, baik dalam berkata dan bersikap kepada Tuhan. Kita salah dalam pelanggaran, namun yang pasti adalah Tuhan senantiasa memberi pemulihan yang selalu, pemulihan yang baru, sehingga kita layak dilayakkan datangnya hadirat dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat roti yang akan dimakan kita dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecahkan sekatnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bahwa kalau dia kita telah pecahkan dalam persetujuan dengan Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dengan firman Tuhan. Sesudah makan dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknaikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditetapkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kami bersekutu dengan berbuat darah. Bukan darah yang penuh kuasa, yang suci itu mengalir ke dalam tubuh kami, menyatu dengan tubuh dan darah kami Bapa, sehingga hidup kami diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Sekali kembali. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini telah menerima berkat daripada berkat jasmani rohani Tuhan telah berikan. Kami percaya Tuhan di hari-hari kami melangkah, berkat Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Berkati seluruh jemaat yang telah beribadah pagi hari ini. Dan juga jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan lawan, sembuhkan yang kuasa Tuhan. Sehingga minggu-minggu yang akan datang kami berjumpa, kami kembali kumpul dalam memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin kami, lingkungan kami, tetangga kami, di mana kami berada Tuhan, memberkati mereka. Dia juga kami berdoa seluruh gereja-gereja yang ada di kota desa di pedalaman. Berkati hamba-hamba gereja-gereja, seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun, lindungi dengan kasih setiamu dalam segala aktivitas, dalam segala usaha pekerjaan apapun, berkat-Mu tercurah bagi setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang untuk diri dari tempat ini. Tuhan hantar, Tuhan lindungi perjalanan kami, tibakan di rumah dalam keadaan sukacita, dalam keadaan selamat dan pertolongan-Mu, dan kami kembali melakukan hari ini, minggu ini dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kita kepada Tuhan. Ulama saudaraku dengan damai sejahtera dan saudara berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran. Ya ini sampai maranatha Tuhan Yesus akan berbagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.